Roh Kudus, kami mohon kepadamu Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa yang sudah lama tidak pernah datang lagi Tuhan ke dalam JG Bapa. Engkau sendiri Tuhan yang menggerakkan hati mereka Tuhan supaya mereka mau untuk bersatu kembali dalam JG ini Bapa. Terima kasih Tuhan dan kami percaya Tuhan Engkau yang beracara dalam JG ini. Kau pakai Marcel sebagai PAW-nya dan Sherin sebagai pembawa firman, pemberita firman-Mu Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus kau urapi mereka Tuhan Yesus, jadikan mereka alat-Mu dimanapun Engkau berada Tuhan Yesus, dimanapun Kau pakai mereka Tuhan. Pakai mereka sebagai alat-Mu Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Sembunyikan mereka di balik salib-Mu Tuhan dan jadikan malam hari ini Tuhan JG yang paling indah Tuhan yang bisa kami terima semuanya Tuhan dengan firman-firman yang bisa kami mengerti dan naik puji-pujian yang bisa naik ke tatah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kembali hormat puji syukur kami hanya naikkan pada dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Marcella, aku serahkan Marcella. Marcella. Sorry sih. Oh, oke. Meler. Bentar ya. Thank you Cik Leni. Cik Ute bisa minta tolong di tadi ada 3 lagu ya. Urut itu tadi ya Cik ya. Menyenangkanmu dulu. Iya, yang pertama menyenangkanmu dulu kan? Yes. Oke. Thank you so much. Kelihatan kan Marcella? Belum diklik lagunya. Hah? Oh ya, sebentar. Yes, thank you Cik Ute. Mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Mari. Kami mau menyenangkanmu Tuhan, dan kami rindu Kau bentuk hati kami Tuhan menjadi bejana yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini
agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kami mau menyenangkanmu Tuhan, bentuk hati kami Yesus untuk menjadi seperti-Mu Tuhan, jadi lebih indah di hadapan-Mu Yesus. Itulah kerinduan kami Tuhan. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan, seperti tanah kering Tuhan, tiada berair. Kami mau menanti-nantikan Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau yang mampu memuaskan jiwa kami Tuhan. Engkaulah yang sanggup melepaskan segala burden, segala beban di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan, sebab Engkaulah lebih dari hidup. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair.
sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkanmu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkanmu,
buat kebesaran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kau Allah yang kekal, Allah yang mulia, Kau sungguh dahsyat Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu, tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan malam ini Tuhan, kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Di malam yang begitu indah ini Tuhan, kami boleh berkumpul sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Engkau yang pandang kami berharga, indah dan mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh berharga di hadapan-Mu Tuhan, dan Engkau sungguh mengasihi kami. Terima kasih. Malam ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui Cik Sherlyn Tuhan. Biar Kau pakai Cik Sherlyn lebih lagi Tuhan. Kau berikan dia hikmat, kebijaksanaan, pengertian, pewahyuan-Mu Tuhan lebih lagi. Kau kuasai pikiran, hati, kehendak lidahnya Tuhan, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulutnya hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kami mau buka bejan hati kami bagi-Mu Tuhan, supaya Kau bajak hati kami Tuhan, supaya hati kami menjadi bejana tanah liat yang mampu Kau bentuk Tuhan, supaya kami bisa menjadi sempurna di hadapan-Mu, menjadi indah di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami lebih kecil dan Engkau lebih besar Tuhan di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Tuhan jaga malam ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bisa bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Thank you Marcella. Shalom, welcome home semuanya. Thank you Cewute untuk kesempatannya dan Kojo untuk aku bisa sharing kembali di CG Ohio ini. Ya, kita mau sama-sama belajar di bulan Februari ini, ada bulan tentang keluarga dan friendship ya. Sebelumnya itu mari kita baca kebenaran firman Tuhan ya. Tadi Marcella udah doa, jadi aku nggak doa lagi. Aku langsung share ya firman Tuhannya, nanti setiap kita bergantian baca sama-sama ya. Oke, firman Tuhan pada malam ini dari Yohanes 4 ayat dari 43 sampai 54 ya. Jadi nanti satu persatu nanti boleh yang volunteer untuk membaca ya. Kembali ke Galilea. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Silakan yang mau baca berikutnya 44. 44. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. 45. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya yang sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Empat 48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. 49. Pegawai istana itu bertanya kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. 50. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup.
52, ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, kemarin siang pukul 1, demamnya hilang. 53. Go ahead, Ko Akon. Nggak apa, go ahead, go ahead. Udah, Oke. go ahead, nggak apa-apa. Udah. Oke, 53, maka teringatlah ayat itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. 54, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Amin, thank you semuanya. Ya, jadi untuk bicara tentang family dan friendship ya untuk bulan Februari ini ya. Jadi family, jadi keluarga. Kita punya keluarga, kita dibesarkan oleh keluarga kita adalah keluarga yang kita tidak bisa pilih, betul atau tidak? Kita tidak bisa memilih orang tua kita nggak bisa memilih di mana kita mau dilahirkan. Tetapi kita bisa memilih keluarga apa yang mau kita bentuk berikutnya. Kita bisa memilih, kita bisa menuntun mau menjadi seperti apa anak-anak kita berikutnya. Kita bisa memilih bagaimana anak-anak kita mau bertumbuh, ke arah mana kita bisa memilih. Kita bisa lakukan itu tentunya. Karena kita adalah orang tua, kita yang menuntun. Sekalipun kita mungkin lahir dari keluarga yang tidak sempurna dahulunya. Mungkin keluarga kita tidak mengenal Tuhan sebelumnya. Atau kita dibesarkan oleh keluarga yang bukan Kristen. Seperti aku lahir dari keluarga yang bukan Kristen. Aku mengenal Tuhan dari sekolah. Aku bersyukur Tuhan menempatkan aku di sekolah Kristen. Bahkan aku bersyukur pada akhirnya aku bertemu gereja. Akhirnya aku mengerti tentang kekristenan itu sendiri. Bukan kekristenan itu saja, tapi aku bisa mengenal Yesus secara pribadi. Tetapi banyak dari kita mungkin kita dulu juga bertemu dengan Tuhan dengan cara masing-masing yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga hari ini kita ada di CG. Sehingga hari ini kita berada di dalam lingkungan Kristen. Tapi kita juga mau anak-anak kita enggak hanya besar menjadi orang yang sukses. Tapi mereka mencapai tujuan di mana Tuhan menciptakan mereka. Setiap kita pasti punya blueprint dan setiap anak-anak kita juga punya blueprint dan panggilan Tuhan atas kehidupan mereka. Tuhan menciptakan mereka punya panggilan khusus. Tuhan punya rencananya atas kehidupan anak-anak kita. Peran orang tua lah yang akan membentuk mereka, menuntun mereka dan mengarahkan mereka sehingga mereka tidak miss the target atau mereka tidak keluar dari jalur yang Tuhan inginkan. Tentu kita merindukan anak-anak kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Tapi banyak yang dari kita nggak ngerti bagaimana caranya untuk menuntun mereka. Maka di Yohanes 4 kita mau belajar ya, sama-sama kita lihat ya, di mana ada seorang ayah, yaitu pegawai istana ya, anaknya hampir mati. Mungkin banyak dari kita belajar di sini ya, anak-anak kita mulai kelihatannya mati secara rohani, nggak secara fisikal ya. Banyak ya, kita lihat di Amerika ini terutama ya, anak-anak mulai kehilangan kekristenan itu sendiri. Mereka dipengaruhi oleh gadget, mereka dipengaruhi oleh budaya-budaya di Amerika ini atau di dunia ini, sehingga mereka mengalami kematian rohani. Mereka tidak bertumbuh, bahkan mereka tidak menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Mungkin bahkan dari mereka tidak mengerti panggilan Tuhan. Mereka tidak mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Maka di malam ini kita mau belajar dari pegawai istana ini ya. Bagaimana sehingga pada ujungnya kita lihat ya, anaknya disembuhkan. Kita juga mau lihat anak kita mengalami mujizat. Anak kita mengalami pertumbuhan rohani dan tidak mengalami kematian rohani. Kita mau belajar dari sini ya. Oke, ini Tuhan Yesus pada awalnya dia kembali lagi ke Kana setelah melakukan mujizat pertama itu air menjadi anggur. Lalu di Kana inilah Tuhan Yesus melakukan mujizat dan ketemu dengan pegawai istana itu sendiri ya. Jadi sebenarnya pegawai istana itu sudah ada di Kapernaum kalau kita baca sebelumnya ya. Kalau pegawai istana itu ada di Kapernaum tapi dia
tidak ketemu Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus ada di Kapernaum dan Tuhan Yesus kembali ke Kana, baru dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sebenarnya sempat 2 hari ya. Di sini kan kalau baca di ayat sebelumnya dia sempat 2 hari di Sikar. Jadi sebelum dia kembali lagi ke Galilea, dia itu berhenti dulu di Sikar. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, dia bertemu dengan perempuan Samaria, dia berhenti di sana 2 hari. Jadi sebenarnya pegawai istana ini tidak langsung ketemu Tuhan Yesus, sekalipun pegawai istana ini sama ada di tempat kota di Kapernaum, sebelumnya ada Tuhan Yesus di sana, tetapi dia mengejar Tuhan Yesus untuk supaya anaknya sembuh. Mengapa pegawai istana ini sangat sekali concern? Karena dia tahu anaknya mengalami sakit, karena dia tahu ada urgensi, ada panggilan urgensi. Dia melihat anaknya sakit dan dia melihat anaknya mengalami mungkin sakit yang parah hingga mengalami kematian. Bahkan di perjalanannya kita lihat bahwa anaknya juga mengalami kematian ya. Jadi apa yang dilakukan pegawai istana ini? Dia pursue Yesus, dia mengejar Tuhan. Dia mengejar Tuhan. Biarpun dalam keadaan mungkin pada zaman dulu itu nggak ada pesawat, nggak ada yang namanya transportasi yang hebat yang bisa cepat, tapi dia berjalan kaki ya. Dia berjalan kaki untuk mengejar Tuhan Yesus. Ada usaha, ada upaya dia untuk mengejar Tuhan Yesus, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus supaya anaknya sembuh ya. Jadi dia itu bahkan dari perjalanannya itu seperti Tuhan Yesus itu udah 2 hari, berarti sebenarnya perjalanannya itu adalah lebih dari 2 hari ya. Dia dari Kapernaum lalu dia sempat lalu abis itu 2 hari lalu dia ketemu Tuhan Yesus baru kembali ke Kana. Maka disitulah apa yang kita lakukan saat kita melihat anak kita mengalami kematian rohani atau mulai mengalami sakit rohani, kalau mulai mereka menjadi suam-suam kuku, yang kita lakukan apa? Kita mau ya anak kita itu mengalami Tuhan, tapi dimulai dengan apa? Dimulai dengan kitanya. Dimulai dengan kita untuk mengejar Tuhan Yesus. Dimulai dengan kitanya untuk mau masuk lebih lagi ke hadirat Tuhan. Untuk mengejar Tuhan untuk anak-anak kita. Kita nggak bisa berharap anak-anak kita bertemu dengan Tuhan sendiri kalau kita tidak bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Kalau kita tidak pernah punya hubungan pribadi dengan Tuhan, bagaimana kita bisa mengajarkan? Bagaimana kita bisa memuridkan anak kita kalau kita sendiri pun tidak mau dimuridkan, kalau kita sendiri pun tidak ada willing untuk dimuridkan, kalau kita tidak ada penundukan diri, kalau kita tidak mau ke gereja, kalau kita nggak mau ke CG atau kita malas-malasan baca firman Tuhan, anak kita akan lihat apa yang kita lakukan. Kita harus menjadi orang tua, menjadi role model bagi anak-anak kita. Mereka akan melihat apa yang kita lakukan. Kita tidak bisa mengharapkan anak kita bertemu Tuhan. Kita tidak bisa mengharapkan anak kita punya otomatis berdoa kalau bukan Tuhan yang menjamah mereka sendiri. Tapi mereka akan melihat apa yang kita lakukan. Biasa anak-anak kan apa? Akan meniru apa yang orang tua lakukan, itu akan mereka lakukan. Kita nggak bisa cuma bicara kepada mereka, ayo kamu berdoa, ayo kamu ke gereja. Tapi kalau mereka tidak melihat, kitanya tidak pernah berdoa, kitanya nggak pernah menceritakan tentang Tuhan, kitanya nggak pernah memberitahu apa yang kita lakukan. Kita mau mulai share kepada mereka ya, apa yang kita lakukan. Saat kita ke CG, kita bisa share. Mungkin kadang anak-anak kita nggak peduli lagi, apalagi anak-anak zaman sekarang. Mereka tidak peduli lagi dengan kerohanian. Tapi saat kita ceritakan apa yang kita lakukan, aktivitas apa yang kita lakukan, itu akan mengubah mereka. Itu akan mengubah cara berpikir mereka. Mereka melihat ada perubahan hidup dari orang tuanya. Saat orang tuanya ke CG, orang tua itu jadi penuh kasih dengan mereka. Orang tua itu berubah. Mereka kan lihat apa, kenapa papa mamaku berubah, kenapa papa mamaku itu punya karakter yang berbeda. Dulu yang suka marah-marah menjadi penuh kasih saat ini. Saat setelah ke CG, kita harus cerita, kita harus mengenalkan anak kita kepada Tuhan Yesus seperti
pegawai istana itu ya, di ayat ke-47 ya, ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang ke Yudea, ke Galilea. Jadi kuncinya mendengar. Anak-anak itu harus mendengar tentang Tuhan Yesus. Anak-anak kita harus mendengar tentang Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita, apa yang kita lakukan, aktivitas seperti apa. Mungkin kalau masih kecil, masih baby, bahkan dalam perut kita membiasakan mereka untuk duduk diam di rumah Tuhan itu masih bisa dibentuk. Tapi kalau anak kita sudah besar, biasanya itu agak lebih susah lagi untuk diberitahu. Tapi kita mau memperkenalkan Tuhan Yesus. Jadi kita mau cara gimana kita cerita sehingga anak-anak itu bisa mendengar tentang Tuhan Yesus. Apa yang kita lakukan. Kalau kita memberikan contoh, kita datang ke gereja, kita datang ke CG, minimal anak-anak kita tahu. Bahkan saat kita melayani, kita bisa cerita tentang apa yang kita lakukan. Seperti aku punya kesaksian ya, aku sendiri nggak pernah minta kepada anakku, ayo kamu pelayanan ini, kamu pelayanan itu. Aku nggak pernah menyuruh anakku biasa seperti itu. Tapi anakku sendiri aja bisa ngomong ke aku, Mama, aku pilih pelayanan singer. Aku tanya, kenapa kamu pilih singer? Yang dia jawab apa? Karena aku lihat Mama nyanyi. Dulu di gerejaku sebelumnya aku jadi singer. Bahkan dia juga ikut CG ya, dia ikut CG di Voltage ya. Dia ngomong sendiri pas pulang dari CG, dia ngomong, hari ini aku menjadi pendoa, Mama. Aku berdoa. Aku tanya, kenapa kamu pilih mau menjadi pendoa? Dia sendiri ngomong dari mulutnya, karena aku lihat Mama suka berdoa, Mama melakukan pelayanan doa. Padahal aku sendiri nggak pernah ngomong sama anakku, ayo kamu menjadi pendoa. Aku memberikan pilihan dia sendiri, mau dia pilih mau dia multimedia, singer, atau pelayanan apapun yang sesuai dengan talentanya dia, yang sesuai dengan keinginannya. Tapi ternyata dia mengikuti apa mamanya. Ternyata peran orang tua itu penting. Jadi apa yang kita lakukan itu menjadi role model, menjadi contoh bagi anak-anak kita. Mari setiap kita belajar ya, saat kita mau dimuridkan, saat kita mau melayani, maka itu akan kita memberikan apa? Impartasi yang nyata bagi mereka. Jadi itu yang kuncinya. Jadi anak-anak kita harus mendengar. Kedua, ya di ayat 47 lagi, ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya hampir mati. Kalau kita lihat anak kita sudah mengalami kematian rohani, kalau kita lihat anak kita mulai kering, kalau kita lihat, karena kita nggak mau ya, panggilan mereka dicuri oleh si jahat, karena kita tahu iblis adalah suka mencuri, membunuh dan membinasakan ya. Jadi kita nggak mau anak-anak kita panggilannya itu dicuri sama si jahat atau dibinasakan. Banyak sekali dari tontonan lagu-lagu dunia ini, iblis selalu berusaha menyerang terutama anak-anak ya, supaya mereka teralihkan fokusnya, terdistract ya dengan dunia ini, sehingga mereka tidak mengalami Tuhan, sehingga mereka tidak tahu apa, mengalami kebingungan ya. Banyak anak-anak di sini mengalami kebingungan identitas, mereka tidak tahu bahwa diri mereka berharga, mereka tidak tahu identitas mereka yang benar di hadapan Tuhan. Maka apa yang dilakukan pegawai istana ini saat kita melihat anak-anak kita mulai terdistract oleh dunia ini, maka yang dilakukan pegawai istana ini ya, yaitu meminta. Meminta ini kalau di bahasa aslinya meminta terus menerus ya, dengan sedikit memaksa. Sebenarnya kata meminta ini ya, dia itu memaksa Tuhan. Jadi kita dalam artian bukan memaksa, kita paksa-paksain Tuhan, tapi kita berdoa sungguh-sungguh, kita masuk lebih dalam lagi ke ruang doa. Kita nggak cuma doa yang biasa, tapi doa perperangan untuk keluarga kita, kita doa perperangan untuk anak kita doa perperangan untuk generasi kita. Kita mau ya mengambil kembali ya, kita mau menghancurkan setiap rencana si jahat atas hidup anak kita. Kita mau membungkus anak kita melalui doa. Jadi doa yang bukan doa biasa-biasa aja, tapi doa yang perperangan rohani, doa yang lebih lagi untuk anak kita ya. Bukan hanya mereka sukses secara duniawi ya, tapi kita mau anak kita mengerti
visi dan panggilan hidup mereka di dalam Tuhan, sehingga mereka melesat ya, seperti anak panah di tangan pahlawan ya. Di Mazmur 127 itu berkata ya, seperti anak panah di tangan pahlawan. Siapa pahlawannya? Adalah kita sebagai orang tua. Kitalah pahlawannya, dan mereka akan menjadi seperti apa? Tabung panah yang penuh, penuh di dalam artian dia penuh dengan senjata-senjata Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Saat iblis berusaha menyerang, mereka punya perlengkapan senjata rohani yang penuh. Jadi mereka dapat apa? Menjadi bisa menyerang balik. Mereka tidak lemah, mereka tidak bawa oleh arus dunia ini. Sebenarnya itulah yang kita mau persiapkan mereka, karena kita tahu ya, kapanpun yang mereka hadapi, kita nggak bisa 24 jam selalu bersama mereka, apalagi mereka yang udah kuliah, ada yang di luar kota, mungkin masih ada yang di Indonesia. Kita nggak bisa 24 jam menemani mereka, tetapi kita mau mempersiapkan mereka sehingga mereka tidak menjadi anak-anak gampang, tapi mereka menjadi anak-anak yang kuat menghadapi segala sesuatu tantangan dalam kehidupan mereka, menjadi lebih kuat ya. Kita nggak mau ya anak-anak kita menjadi anak-anak yang lemah ya, tapi mereka juga mengerti panggilan mereka. Mereka mempunyai anak-anak panah yang penuh. Itu bukan hanya bicara tentang kekuatan, tapi bicara tentang mereka ngerti otoritas mereka di hadapan Tuhan. Mereka juga dapat berdoa, dan doa mereka ngerti, mereka punya otoritas, mereka bisa menyerang balik, dan mereka bisa menjadi seperti apa yang Tuhan telah ciptakan. Mereka punya blueprint yang telah Tuhan ciptakan dalam kehidupan mereka. Kita mau anak-anak kita juga demikian ya. Oke, di ayat 48, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepada Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus padanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus padanya. Di sini Yesus awalnya melihat imannya. Jadi imannya daripada pegawai istana itu. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Ternyata yang dibentuk oleh Tuhan adalah imannya. Pada ayat 50, imannya mulai dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Saat anak kita bertemu dengan Tuhan, saat itu maka imannya berubah menjadi iman yang bergerak. Di sini kan sebelumnya dia kejar Tuhan supaya Tuhan nyembuhkan. Tapi berikutnya ternyata Tuhan itu cuma bilang, kamu pergi, anakmu udah hidup. Tadi dia maksa Tuhan ayo ikut dia supaya tumpang tangan anaknya sembuh. Ternyata imannya ini di-upgrade oleh Tuhan. Saat bertemu dengan Tuhan, kita juga mau anak-anak kita juga punya iman yang di-upgrade, iman yang bertumbuh ya, bukan iman yang kerdil, tapi iman yang bertumbuh besar ya, sehingga dalam kondisi apapun anak kita juga akan menjadi anak-anak yang kuat ya. Jadi di sini pegawai istana ini saat kita bertemu dengan Tuhan, saat anak-anak kita bertemu dengan Tuhan, imannya mulai dibangkitkan. Tetapi kalau iman itu seperti wadah ya. Kalau iman hanya punya iman tapi tanpa perkataan Tuhan, di sini kan Tuhan bicara ya, pergilah anakmu hidup. Jadi iman tanpa perkataan Tuhan juga mujizat tidak akan terjadi. Bagaimana kalau setiap mujizat di dalam kehidupan kita, atau kita mengharapkan jika anak-anak kita ingin mengalami mujizat, yaitu iman dan perkataan Tuhan. Kita mengajarkan mereka bahwa perkataan Tuhan dan iman itu harus jadi satu. Jadi iman itu wadahnya, perkataan Tuhan itu adalah sumbernya. Jadi kita mengajarkan anak-anak kita juga mengalami Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari ya. Karena perkataan Tuhanlah menjadi sumbernya. Sekalipun mereka punya iman, tapi mereka tidak diisi oleh perkataan Tuhan, maka mujizat itu tidak akan pernah terjadi. Bahkan setiap kita, bukan cuma anak-anak kita mau setiap hari ya punya saat teduh pribadi kita membaca kebenaran firman Tuhan. Jika kita saat ini mengalami pergumulan, kita mau melihat mujizat atau tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka kita nggak cuma cukup dengan iman, tapi kita butuh perkataan Tuhan, karena iman itu adalah wadahnya, perkataan Tuhan adalah sumbernya. Kebenaran firman Tuhan itulah yang menggerakkan
sehingga mujizat itu terjadi. Kita harus juga mengajarkan ini kepada anak-anak kita ya. Kita mau anak-anak kita juga punya saat teduh pribadi dengan Tuhan, punya jam-jam doa pribadi dengan Tuhan. Mereka bertemu dengan Tuhan, mereka mengalami Tuhan, bahkan mereka bisa mendengar suara Tuhan. Tentu suara Tuhan yang paling besar adalah di dalam firman Tuhan. Mereka bisa melihat, mendengar yang membedakan yang baik dan tidak baik. Bagaimana mereka bisa membedakan yang baik dan tidak baik jika mereka tidak pernah mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan? Kebenaran firman Tuhan itulah yang akan membuat mereka mengerti yang mana yang bisa bedakan yang baik dan tidak baik. Bahkan kebenaran firman Tuhan itulah yang buat mereka punya hikmat dalam membuat setiap keputusan dalam kehidupan mereka. Tentu anak-anak kita pada akhirnya, apalagi anak-anak kita yang masih kecil nanti ya, mereka punya keputusan, mereka mau pilih sekolah yang mana, mereka mau menjadi seperti apa, mereka perlu hikmat Tuhan, mereka yang perlu untuk memutuskan, kadang mereka punya pilihan-pilihan hidup. Kita mau anak-anak kita juga punya pilihan-pilihan yang bijaksana dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka bisa memilih keputusan-keputusan baik dalam kehidupan mereka kalau mereka tidak dituntun, kalau mereka tidak mengenal kebenaran. Kebenaran di dalam firman Tuhan itulah yang akan menuntun mereka. Suara Tuhan itulah yang akan menuntun mereka. Jadi kita juga mau mereka juga dapat lebih peka mendengar suara Tuhan. Tentu dimulai dengan apa? Dimulai dengan kita sebagai orang tua. Dimulai dengan kita. Kita memberikan contoh dan role model. Kalau kita sendiri pun mereka tidak melihat kita berdoa. Kalau mereka sendiri pun tidak melihat kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan baca firman Tuhan. Kalau kita sendiri pun lebih sibuk dengan sebuah pekerjaan kita, kita lebih sibuk dengan aktivitas kita dan mengabaikan firman Tuhan, mereka akan lihat kita mau ngomong seperti apapun mereka enggak akan masuk karena mereka melihat contohnya, melihat teladan loh, mama papa aja sendiri nggak ke gereja, loh mama papa sendiri aja nggak pernah berdoa. Tapi kalau kita, apalagi kita mendoakan mereka ya, dan mereka dengar dan kita doakan, itu mereka kan rohnya hidup ya, roh dari anak-anak kita mulai hidup ya, tidak mengalami kematian rohani ya. Jadi saat itulah mereka akan bisa membuat satu keputusan yang benar dalam kehidupan mereka. Di ayat 51, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Jadi ini pegawai istana itu setelah Tuhan suruh dia pulang, tentu dia perlu waktu lagi untuk kembali ke Kapernaum ya. Dia tentu perjalanannya cukup panjang ya, makanya itu baru dari hamba-hambanya itu mengejar dia kembali dan memberitahukan ternyata mujizat itu telah terjadi. Mungkin dalam perjalanan sebelum dia bertemu dengan hamba-hambanya, pikirannya masih negatif ya. Ini benar gak ya? Tuhan suruh aku pergi aja, anakku itu benar gak ya sembuh ya? Anakku benar gak ya? Tetapi setelah hamba-hambanya datang dan beritahukannya, anaknya hidup. Lalu mulailah dia percaya penuh. Maka kata hamba-hambanya di sini mengandung juga kita harus punya komunitas yang benar. Kita harus berada di komunitas yang benar. Karena kalau misalnya hamba-hambanya nggak beritahu, kalau anaknya udah sembuh, dalam perjalanan dia akan terus komplain. Bahkan dia akan mengalami yang disebut, mungkin dia komplain sama Tuhan. Ini Tuhan kok nggak mau datang sih? Benar gak ya? Apa Tuhan itu nggak mau layanin aku? Oh tuh Tuhan itu. Kadang gitu. Tapi karena dia punya komunitas yang benar, hamba-hambanya itu juga menggambarkan satu komunitas yang benar yang akan meneguhkan dia. Saat pikiran kita mulai kurang baik. Kadang kita juga disusupi oleh si jahat ya, pikiran-pikiran mulai negatif masuk. Tapi kalau kita punya komunitas yang benar, saat itulah kita akan mulai bisa mengalahkan pikiran kita. Karena apa? Battlefield itu yang ladang terbuka itu biasanya iblis suka serang adalah di pikiran kita. Biasanya dengan adanya komunitas yang benar, kita mulai diubahkan. Kalau kita ikut CG, kita dengar kesaksian, iman kita mulai kuatkan, oh iya ya si A mengalami mujizat. Maka kesaksian kita itu yang mengalahkan ya, mengalahkan segala sesuatunya. Makanya perlu saat diberi kesempatan untuk kesaksian, karena
hidup kita menjadi living testimony, menjadi jawaban bagi orang lain. Saat kita mengalami mujizat, saat kita mengalami eh, kemenangan, kita harus ceritakan di CG. Makanya itu kenapa kita ada ruang kesaksian. Karena kesaksian kita inilah yang akan menguatkan teman-teman kita. Yang menguatkan mungkin yang mengalami pergumulan yang sama. Lalu dia bisa lihat, oh si A bisa menang ya. Maka mengalami kemenangan. Di sanalah kita menjadi percaya, imannya timbul. Disitulah dia akan mengalami kemenangan yang sama. Kalau orang lain dia ada di pergumulan di area yang sama, bisa menceritakan, dia akan tahu caranya untuk menang. Berbeda dengan kalau orang itu tidak mengalami mujizat, misalnya orang itu sakit jadi sembuh, tapi dia hanya mendoakan, tapi dia tidak membangkitkan iman, atau dia tidak memberitahu bagaimana caranya. Makanya perlu setiap kita berani ya, kalau di surah kesaksian mengalami mujizat apa, ini juga membantu setiap kita untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Maka itu kita perlu komunitas yang benar, kita perlu berada di tempat yang benar. Aku pribadi pun belajar itu banyak dari gereja. Aku sendiri pun belajar banyak dari gereja. Memang waktu keluargaku, mamaku mendidik aku, menurut aku secara mungkin duniawi adalah baik ya. Aku anak yang baik, aku nggak pernah macam-macam. Tetapi gereja inilah yang buat aku mengerti panggilanku, mengerti visi Tuhan di dalam kehidupanku. Dulu mungkin pikiranku hanya ada sukses, bagaimana sukses ada di dunia ini. Kita juga nggak mau ya anak-anak kita juga menjadi anak-anak seperti itu yang hanya tahu sukses bagaimana di dunia ini. Tetapi dia tidak pernah berpikir tentang bagaimana dia punya panggilan Tuhan, punya visi Tuhan dalam kehidupannya, atau berjalan dalam visi Tuhan. Pada akhirnya panggilan itu dicuri oleh si jahat ya. Panggilan itu dia tidak menjadi seperti anak panah yang melesat pada target atau sasaran, dia miss the target ya dalam kehidupan dia. Mungkin banyak orang akan melihat, oh anak ini berhasil secara duniawi, tapi di dalamnya kosong. Dia nggak ngerti arah tujuan hidupnya untuk apa dia di dunia ini. Saat dia sudah capai semua dengan ketenaran, dengan kekayaan dunia ini, tapi hatinya kosong, dia tidak bertemu dengan Tuhan. Untuk apa? Jadi kita mau ya, anak-anak kita juga penuh ya, mengerti arah tujuan dan panggilan Tuhan di dalam hidup mereka ya. Bahkan kita bersyukur di CG ini kita belajar ya. Saat kita mau dimuridkan, maka kita tahu cara memuridkan dari anak-anak kita. Kita mengerti cara memuridkan. Kalau kita mau bertumbuh menjadi leader, dulu aku sebelum menjadi leader cuma jadi member biasa, aku nggak tahu caranya untuk follow up member itu seperti apa, untuk sharing itu seperti apa, tapi aku mau dimuridkan dan aku mau bertumbuh. Pada akhirnya secara tidak langsung pemuritan itu menjadi lifestyle. Secara tidak langsung banyak orang yang akhirnya ikut ke CG, teman-teman kita bisa bawa teman-teman kita ke CG karena kita menjadikan discipleship itu sebagai lifestyle hidup kita. Akhirnya kita bisa membawa anak-anak kita bisa membawa lingkungan teman-teman kita untuk mengenal Tuhan. Kalau kita sendiri aja tidak mau dimuridkan, kita tidak punya willing untuk dimuridkan, kita nggak tahu caranya. Ya, jadi kalau misalnya pemimpin kita meminta kita, ayo follow up, ayo melayani, ayo ini, kita mau lakukan itu. Karena itu belajar untuk kita juga. Di CG inilah tempatnya belajar. Di CG inilah tempatnya kita dimuridkan, kita dengan rendah hati, mau ditegur, kita dengan rendah hati ya, mau dibentuk ya. Dengan itu berguna sendiri buat kita sendiri. Jadi kita tahu bagaimana cara memuridkan, bagaimana cara kita membimbing, menuntun anak kita, bagaimana kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk teman-teman di luar ya, teman-teman orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau kita nggak pernah belajar di CG, maka kita nggak tahu caranya. Kita nggak pernah tahu caranya kalau kita tidak pernah mau belajar. Maka di sini tempatnya ya. Setiap kita mau ya belajar bertumbuh. Setiap kita mau belajar dimuridkan ya.
Ke ayat 52, ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayahnya itu bahwa saat itulah Yesus berkata kepada anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Jadi di tempat yang sama di Kana ya, di tanda kedua ya. Jadi Kana itu seperti keluarga ya. Kalau kita tahu air menjadi anggur itu Tuhan membuat mujizat dan pernikahan ya. Dan di tempat sama inilah, di Kana inilah Tuhan juga mau membuat mujizat yang sama bagi anak-anak kita ya. Jadi bagi Tuhan keluarga itu penting. Bagi Tuhan pernikahan dan anak-anak kita adalah penting. Tuhan mau mengerjakan anak-anak kita, mengerjakan pernikahan kita, sehingga pada akhirnya apa? Ia dan seluruh keluarganya percaya. Jadi ada pemberitaan firman Tuhan berikutnya. Ia dan keluarganya ini menyatakan bahwa ada visi Tuhan, panggilan Tuhan, yang pada akhirnya penginjilan pada ujung-ujungnya. Apapun yang kita alami, mujizat yang kita alami, ujung-ujungnya apa? Untuk menginjilan. Akan ada orang yang percaya kepada Tuhan berikutnya. Akan ada jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan berikutnya. Akan ada orang bertemu dengan Tuhan berikutnya. Itu mungkin bicara nggak cuma anak kita, tapi bicara untuk keluarga besar kita yang lain. Bicara tentang teman kerja kita. Bicara tentang kelingkungan kita. Tuhan mau setiap kita, setiap anak-anak kita menjadi orang yang mengabarkan Injil. Ya, jadi poin 1 boleh dicatat. Poin 1 aku tulis ya dari ayat ini adalah 1 adalah pursue Jesus. Jadi bagaimana supaya anak-anak kita mengalami Tuhan. 1, pursue Jesus. Pursue Jesus, prepare them for what God is planning. Jadi pursue Jesus, prepare them for what God is planning. Itu yang 1. Kedua adalah saat kita mau di disciple, kita mau dimuridkan, maka kita dapat memuridkan kembali. Yang ketiga, ada iman yang mau bergerak, ada iman yang bertumbuh sehingga anak-anak kita mengalami Tuhan. Oke, thank you. Saat ini aku selesai. Kita mau masuk di dalam berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini tertanam di tanah hati kami ya Tuhan. Sehingga firman ini ya Tuhan bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam setiap kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap keluarga ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, bukan kami saja mengalami Engkau. Tapi ya Tuhan, Tuhan akan pakai kami ya Tuhan, berikan dampak bagi keluarga kami. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk lingkungan ya Tuhan. Lingkungan kerja kami, lingkungan di mana Tuhan tempatkan ya Tuhan. Kami jadi terang dan garam. Sehingga ya Tuhan, Injil dapat diberitakan. Injil dapat ditegakkan ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, setiap kami ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan, urapi ya Tuhan setiap kesaksian ya Tuhan ke depan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you. Aku kembali ke Cileni. Iya, thank you Sherlyn untuk firmannya Sherlyn. Thank you banget, sangat diberkati ya. Oke, memang ya perlunya kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan itu bisa membuat kita tuh mimpin anak-anak kita kembali ya. Pentingnya anak sejak dari kecil tuh anak itu bisa apa tuh mengenal Tuhan itu sangat penting sekali. Nggak gampang memang, tetapi ya itu tugas kita sebagai orang tua ya. Oke, Ciuta, kita mau foto dulu. Ya, boleh yuk. Yuk kita foto dulu yuk. Buka semua kameranya kalau bisa. Loh, Akon. Satu, udah ya, udah siap semua. Ini Marcella. Marcella gini dulu anak kah? Marcella.
Tidurin anak kali, Ci. Biasanya iya kalau dia nggak jawab, Ci. Tuh kan? Ya, yes, sorry. Oke deh. Ci Suryawati lagi kerja ya. Ya udah yuk, coba mulai 1. Aku hitung ya. 2, 3. Oke. Oke, mau pengumuman dulu atau mau sharing dulu nih, Cute? Pengumuman dulu aja, Cile. Tolong, Cute. Ada, Cute. Oke, kita pengumuman dulu ya. Welcome home. Tahun 2026 ini adalah tahun The Year of Unity and Open Heaven. Ya, visi dan misi gereja kita, visinya gereja Israel yang apostolik dan profetik, misinya 1000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid. Connect Group adalah komunitas kecil yang membangun iman dan pertumbuhan rohani melalui persahabatan yang tulus dan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah home for everyone dan tempat untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus. Friendship and Family. Tema bulan Februari ini Friendship and Family. Ya. Tiap bulan kita ganti-ganti ya. Ayo, ini ada MSC 1. Kayaknya kita semua udah pada ikut ya MSC 1 ya. Iya, kalau mungkin ada teman-teman yang belum ikut, yang teman-temannya dari kita nih, yang siapa yang tergerak untuk ikut MSC. Di sini kebetulan lagi ada MSC 1 tanggal berapa nih, Ci? Tanggal 21 dan 28 Maret. Iya. Di siapa yang ini, Ci? Yang bawa siapa, Ci? Oh, ini beda ya tema. Oh, enggak sama ya. Versi Inggrisnya sama Indonesia sama ya, Ci ya? Iya, kayak sama deh. Boleh daftar dari tanggal 16 sampai 17 ya. Oke. Terakhir 17 Maret ya terakhir ya, Ci ya. 16 Februari sampai 17 Maret. Oke. Lanjut, Ci. Ini ada Connect Group Family Online on-site. Itu dari Senin, Selasa sampai Minggu. Kita ada semua CG. Kalau siapa yang nggak bisa ngikut salah satu di hari yang ini, bisa ngikut cari sendiri yang Senin sampai Minggu. Kita ada CG setiap harinya. Juga ada gereja-gereja yang di Philadelphia, Austin, Atlanta, Scranton, Tampa, dan Toronto. Itu Sunday service-nya ada dan disertai dengan CG. Ada CG juga, CG Eagle Kids dan AOG dan Pro M. Ya. Siapa yang nggak punya GMS apps, ini ada dari iPhone sama Android ya. Siapa yang bisa untuk scan ini. Oke, Tuhan, God bless you. Terima kasih, Jote. Tuhan Yesus memberkati. Ayo, tadi sangat diberkati sekali ya Mas Sherlyn khotbahnya ya. Terima kasih Sherlyn ya. Memang perlunya ya kita untuk anak-anak tuh dari kecil kita dekatkan diri ikut mendekatkan diri sama kepada Tuhan ya, supaya lebih dan mengertikan kebenaran firman. Zaman-zaman sekarang ini susah ya kalau ini untuk anak-anak tuh jauh dari gadget atau apa, memang zaman-zaman gadget ya. Tapi nggak ada yang mustahil kalau kita mulai kenalin anak itu dari kecil, kenal Tuhan dan kita ajarkan dia sesuai dengan apa yang dia bisa gitu loh. Kalau dia berdoa atau apa itu pasti kita bisa ini kok. Kan seperti Sherin tadi bilang kan, dia bisa ngelihat dari dari mamahnya doa, dia ikut-ikutan doa. Mamahnya nyanyi, ikut-ikutan jadi penyanyi. Itu luar biasa Sherin. Ayo siapa yang mau kesaksian? Siapa yo? Dibuka ruang kesaksian saat ini. Ayo, siapa yo? Henry mau nyanyi, ayo ke Oh Henry. iya, kok Henry mau Kita nyanyi mau dulu. ucapin Happy Chinese New Year untuk semuanya. Siap Kyonghi ya. Pascai. Siap. Silakan kok. Aku gimana nih? Share screen atau gimana? CUT gimana? Ada teksnya Mang Ko Henry.
Atau Ini aku tap di teks. ini kok Henry bisa share screen kok. Aku udah allow semua orang untuk share. Aku bisa share ya. Bisa dong. Yang ini di recording, khusus. Udah direkord dari awal. Oh, udah ya. Udah. Bisa lihat. Oh, Bisa YouTube-nya. lihat. Oke, bisa kok bisa. Bisa lihat screenku? Bisa kok. Silakan kok. Bisa dah. Bisa lihat ini Hojua ya. Bisa kok, Dan bisa. Aku nggak yakin ini screen. Bisa ya, benar ya? Bisa. Kok nggak kelihatan ada kayak garisnya gitu. Bisa ada garisnya. Aku perbesar sedikit. Aku tes sound dulu ya. Audionya di-share ya kok. Rasanya sudah ya. Oke. Coba yakin ya. Bisa dengar nggak? Nah, suaranya nggak ada. Suara musiknya nggak ada kok. Itu mesti klik dulu original sound-nya kok. Bentar. Share sound itu diklik gitu. Caranya gimana aku lupa. More. Share computer sound, right? Oh iya ini. Ya. Stereo. Oke. Bisa dengar sekarang? Bisa dengar? Bisa kok. Oke.
Sore. Tuh, luar biasa Ko Henry ya. Ayo ada lagi yang mau sharing nggak? Terima kasih Ko Henry ya. Aku boleh nggak? Oh silakan, silakan. Thank you, Ko Henry, Kayaknya Pak pujiannya nanti ya. Marcella abis sharing, kayaknya kita nanti foto ulang lagi ya kali Cilen. Kayaknya Oh, berhubungan dengan Sinca, kayaknya tangan kita gini yuk. oh, ya lupa ya tadi ya. Iya, aku lupa loh. Nanti aku mau edit. Nanti kita foto sekali lagi ya. Thank you, Ko Henry, buat lagu pujiannya. Thank you, Cik Sherin, buat firmannya luar biasa ya. Um, Tadi yang dibilang Cik Sherin itu benar banget ya. Kayak kita sebagai orang tua itu um, punya peran yang sangat penting sekali buat anak-anaknya ya. Dan aku um, uh, pegang erat banget kayak apa yang aku lakukan, apa yang aku perkatakan tuh bisa dicontoh sama anakku gitu loh. Makanya aku kayak hati-hati banget. em, Kadang mertua aku tuh ngomong perkataan yang nggak boleh didengar sama anakku gitu loh. Jadi aku kayak kadang mengkoreksi anakku. Ini kata-katanya nggak boleh diperkatakan karena itu nggak sopan, nggak baik gitu loh. Jadi kadang namanya kita manusia, sebagai manusia tuh aku kadang juga kadang apa kelepasan, misalnya kayak marah apa gimana gitu. Nanti kalau misalnya pas aku salah, aku juga harus belajar bisa minta maaf sama anakku. Kayak, maaf ya, tadi mami marah karena ini. Kamu kerasan enggak kalau mami itu tadi marah kenapa? Jadi kayak, misalnya aku sempat marah, aku belajar juga untuk meminta maaf sama anakku, ngasih contoh yang baik. Kalau salah, eh, kita harus bisa meminta maaf, terus berusaha buat explain sama dia, kayak yuk dipikir lagi kenapa tadi mami marah ya, karena ini. Oh, berarti besok kamu harus berusaha supaya gini, supaya nggak diulangi lagi gitu. Em, dan aku kayak berusaha juga kayak aku ngajar dia dua dua bahasa ya, dia bisa dua bahasa ya. Tapi terutama kan dia ngomongnya bahasa Inggris terus. Tapi aku berusaha kayak buat doa sebelum makan, doa bangun tidur sama sebelum tidur tuh pakai bahasa Indonesia. Dia tuh kayak nggak mau ngikutin karena pakai bahasa Indonesia kan. Tapi kayak dia tuh ngerti. Misalnya sebelum makan gitu, Mami, belum doa makan. Aku yang selalu ngomong bantuin dia doa makan. Dia bilang, Mami, aku belum doa makan, ayo doa Mami. Jadi kayak dia tuh bisa ngerti kayak sebelum makan tuh dia harus doa dulu gitu. Jadi kayak aku bersyukur um, apa ya kayak rutinitas apa yang harus dia lakukan gitu tuh dia udah mulai ngerti gitu loh. Dan aku kan kerja di sekolah ya. Salah satu kan kayak di sekolah tuh sekarang tuh kebanyakan tuh anak-anak tuh kayak kehilangan kehilangan sosok orang tua ya. Mereka punya apa keluarga yang misalnya broken home, ada yang kehilangan sosok orang tua walaupun orang tua yang di sana, tapi mereka benar-benar nggak eh, menjadi teladan atau nggak present buat mereka gitu loh. Walaupun orang tua di sana, tapi mereka nggak ngajarin anak-anaknya. Jadi mereka kayak anak-anaknya itu kekurangan kasih gitu loh. Dan banyak yang komplain juga kayak sekarang kerja di sekolah itu bukan cuma ngajar soal pelajaran, tapi juga mendidik anak gitu loh. Karena mereka nggak ada pendidikan dari orang tua di sekolah gitu loh. Dan itu salah satu kenapa aku pengen kerja di sekolah tuh karena ya aku tahu banyak anak yang dari keluarga broken home, banyak anak yang nggak benar-benar dididik orang tua. Jadi kayak aku tuh mau di sana tuh kayak buat membantu supaya be present for the kids gitu loh. Jadi kayak bisa uh, mendampingi mereka. Walaupun di rumah mereka nggak dapat kasih, tapi di sekolah mereka bisa mendapatkan kasih gitu loh. Itu salah satu yang um, kenapa aku pengen kerja di sekolah itu. Terus tadi yang Cik Selin bilang kita harus punya lingkungan yang baik itu aku setuju banget ya. Ini aku cerita di sini tapi kalau ketemu sama suamiku jangan diceritain ya. Suamiku itu kan punya temen dari sejak SMP. Jadi kayak waktu itu hampir mau 25 tahun lah persahabatannya mereka. Tapi aku tuh merasa kayak temennya ini itu tidak memberikan influence yang bagus buat dia gitu loh. Um, Kalau secara manusia ya dipikir, mereka udah sahabatan hampir mau 25 tahun tuh kayak mau dipisahkan tuh kayak impossible banget gitu loh. Tapi kayak di dalam hatiku tuh kayak aku tuh nggak suka sama temennya ini gitu loh. Bukan karena apa ya benci, tapi kayak sikap-sikapnya
gimana caranya dia handle anaknya tuh kayak menurutku ada kekerasan gitu loh. Jadi influence-nya tuh nggak bagus sekali gitu. Aku juga pengen dia berubah gitu ya. Terus suatu saat tuh aku tuh doa sama Tuhan. Tuhan, kalau dia itu bukan teman yang baik itu tolong jauhkan dia dari suamiku gitu loh. Supaya suamiku tuh bisa punya pertemanan lingkar pertemanan yang baik. Dan aku nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba tuh kayak apa ya Bu, kita nggak punya masalah yang besar antara dia sama temannya itu, tiba-tiba tuh mereka tuh udah mulai menjauh gitu loh. Mereka mulai menjauh, terus akhirnya sekarang apa nggak pernah komunikasi lagi. Dia malah apa ya, kayaknya malah cerai sama istrinya itu. Jadi kayak mereka punya masalah sendiri gitu. Tapi yang aku mau sharing tuh kayak tadi yang Cik Sharing bilang gitu, kita harus doain juga ya lingkar pertemanan kita seperti apa supaya jangan sampai kita punya lingkar pertemanan yang tidak baik karena kalau kita cerita sama orang yang tidak benar kita dapat apa nasihat yang tidak benar juga gitu loh. Jadi kayak ya harus hati-hati tadi sama yang Cik Sharon bilang tadi itu ya. Oke, thank you. Sorry panjang. Thank you Marcella. Oke, Cik mau foto lagi? Iya. Luar biasa ya Marcella sharingnya. Ayo foto lagi yuk, buka yuk, siapa bisa buka foto, buka kameranya yuk. Tangannya Kyunghi gitu. Konodi jangan separuh gitu dong Konodi. Satu, Civivi nggak bisa ya, lagi kerja ya. Oh oke, oke, yuk. Oke, ya bisa katanya ya. Oke, yuk 1, 2, 3. Lah Ciuteknya nggak ikut. Tenang, aku bisa crop. Oh alah. Oke. Tak fotoin toh Cik, nanti di crop. Enggak, aku bisa crop, tenang. Bisa. Kalian lagi ngomong, aku foto. Oke. Ya ya, bener juga Marcella, fotoin aku nanti crop kasih ke aku, bener-bener. Ya, mau. Mau foto lagi? 1, 2, 3. Saya kok channel ya. Oke, Nah. 1, 2, 3. Oke. Dah, thank you. Ayo lanjut, Cilen. Oke, lanjut. Ini sampai jam berapa sih, Ci? Sharingnya? Seperti biasa jam 9 maksimal. Paling kita satu orang lagi juga oke sih, bisa kita doa. Oke. Ayo deh, mau sharing lagi nggak? Tak rasa aku pakai ini aja ya. Ilmu cap cip cup. Aku boleh nggak? Boleh deh, boleh. Thank you. Shalom semuanya. Gongsi Faca ya untuk semuanya. Terima kasih ya Cis Serlin untuk firman Tuhannya. Bener banget ya. Pas banget. Enggak semua ini bukan secara kebetulan, yang pasti semua itu oleh karena kehendak Tuhan. Yang pasti posisi, saya juga mau cerita sedikit ya. Yang pasti saya posisi juga jauh sama anak. Apalagi saya kan juga single mother ya. Jadi lika-likunya itu banyak, dan saya cuma minta Tuhan untuk apa namanya, saya minta Tuhan untuk memiliki respon hati yang benar ketika dihadapkan oleh sesuatu yang mungkin merasa nggak kurang nyaman di dalam hidup saya. Bahkan itu even urusan mengurus anak juga ya. Salah satunya anak saya ini mungkin karena dia kangen atau jauh, karena kita jauh, jadi dia agak apa sih, cari masalah sedikit gitu loh. Nah, saya cuma mau cerita gimana Tuhan itu membentuk hati saya, yang dulunya saya kalau marah itu langsung wah gitu kan. Sekarang ini enggak. Ketika saya sudah mencari Tuhan, ketika saya berdoa, Tuhan itu kayak gini nuntun kita, kayak jangan gitu, coba diberitahu pelan-pelan, karena nggak semua anak itu ketika jauh dari mamanya itu bisa bisa diberitahu secara baik-baik. Tapi puji Tuhan, so far anak-anak saya juga nurut, dan
saya bersyukur dia juga gabung di JG, dia mau belajar. Ini tadi walaupun ada sedikit cekcok, namanya anak dengan mama itu kan pasti ada cekcok, tapi puji Tuhan, Tuhan itu kasihnya itu yang kita harus terapkan ke anak itu, kita nggak harus nerapkan ke kita harus nerapkan ke semua orang. Begitupun juga dengan anak kita itu kan mencontoh kita ya, kita harus berdoa, kita harus dekat sama Tuhan, mencari Tuhan yang punya hidup kita itu. Jadi anak saya pun kalau diberitahu, ya ma, maaf ma, ya nggak lagi nakal. Jadi gimana ya? Ketika kita minta diberi kemudahan, Tuhan itu juga merubahkan hati anak kita. Saya yakin setiap siapapun di sini yang mengalami pergumulan, Tuhan itu pasti mempunyai caranya sendiri untuk membantu kita, untuk menguatkan kita, untuk memberikan respon hati yang benar untuk kita dengan anak. Kita itu merasakan kasihnya Tuhan itu yang sungguh luar biasa. Itu sih dari saya aja. Terima kasih untuk firman hari ini. Thank you Deborah. Oke, mau ada lagi apa? Udah ini Ci, Satu lagi masih oke sih, Cilen. Masih kita gitu doa. ya. Oke, siapa lagi ayo yang mau kesaksian ayo. Mungkin saya kali ya, dikit ya. Oke. Sorry tadi terlambat. Terima kasih untuk firman-nya Ci Celin. Saya cuma mau bukan kebetulan saya teringat tentang firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Itu konsepnya surga, untuk blueprintnya surga buat saudara dan saya, teman-teman semuanya. Dalam firman Tuhan yang lain di 1 Tesalonika, saya lupa di ayat berapa, katakan, semoga tubuh, jiwa, dan rohmu didapati tidak bercacat celah menjelang kedatangannya ke Tuhan yang kedua kalinya. Jadi itu konsep dari surga itu selalu adalah pemulihan segala sesuatu. Dan Tuhan sangat senang kalau saudara dan saya hubungan suami istri, orang tua dengan anak-anak dengan orang tua, kesehatan itu adalah patternnya dari surga. Bisa setuju semuanya teman-teman ya. Jadi itu Tuhan akan kerjakan semuanya. Tuhan pasti akan kerjakan semuanya. Tidak bisa tidak. Karena Yesus di Ibrani dikatakan, Ibrani 4 dan Ibrani 7 katakan, dia masih sebagai pengantara di antara kita, antara surga dengan bumi, untuk membawa saudara dan saya kepada rencana yang sempurna. Jadi, teruskan kerjakan apa yang menjadi bagian saudara dan saya. Tidak bisa tidak, karena surga, untuk the fact-nya memang kita perlu kerja doa, tapi reality realm-nya Tuhan sudah buktikan, dia sudah selesaikan, dia katakan sudah sempurna kedatangannya. Semuanya pattern-nya sudah di-setting-nya sempurna. Percaya atau tidak percaya, hubungan anak dengan orang tua, yang saudara Cicelin bilang, kita harus menjadi model. Tuhan tuh begitu sukanya saudara menjadi kesaksian. Surga nggak henti-hentinya waktu saudara menjadi kesaksian, saudara membangun rumah saudara sendiri di kerajaan surga. Amin. Mungkin kelihatannya, aduh, saya di sini biasa-biasa aja. Tidak. Apa yang saudara dan saya kerjakan di bumi ini, di surga nampak nyatanya. Karena ada 4 kitab buku buku ada dicatat di situ semuanya. Apa yang mungkin saudara belum timbul dalam hati, belum dengar dalam telinga, sudah disediakan buat Tuhan, buat saudara dan saya. Mungkin hanya itu yang saya cuma mau ingatkan, tanpa Roh Kudus saudara dan saya tidak mungkin. Tidak mungkin. Tadi Cici Alin bilang katanya harus banyak berdoa ya Ci ya. Benar ya. Firman Tuhan. Andalin Roh Kudus. Boleh tambahin lagi, banyak bersekutu dengan Roh Kudus. Karena karena Yesus harus tinggal di surga sampai pemulihan. Jadi Yesusnya saat ini ada di sebelah kanan Allah Bapa. Siapa yang di sini, saudara dan saya? Nemanin saudara dan saya. Boleh tahu? Ada yang unmute boleh? Ada yang mau ngomong? Tahu? Ada yang belum tahu atau semua udah tahu kan ya? Siapa di sini? Nemenin saudara dan saya. Roh Kudus adalah penolong yang sesungguhnya. Penolong yang sebenar-benarnya. Andalin dia. Dia akan kerjakan lebih
daripada apa yang saudara dan saya doakan. Itu yang beberapa hari yang Tuhan ingetin. Dia dapat lakukan lebih daripada saudara dan saya doakan. Surga tidak akan bisa tinggal diam. Kalau kita manusia aja begitu concern untuk anak, orang tua, kakak, adik yang belum percaya Tuhan, apalagi yang surga yang punya. Dia lebih concern lagi. Saudara dan saya belum pernah mati buat orang tua kita atau dan sebagainya. Mungkin yang benar ada ya, tapi mungkin hanya kecil. Tapi Tuhan Yesus sudah buktikan di kayu salib. Dia sudah buktikan. Dia sudah bayar lunas. Dan dikatakan sudah selesai. Adam pertama dan Adam terakhir dia sudah bayar lunas. Jadi pattern surga semuanya sudah ada. Cuma bagian saudara dan saya kerjakan. Doa, 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 minta doa. Dia akan lakukan lebih dari. Karena Roh Kudus saat ini bekerja luar biasa. Dia akan selesaikan dengan cara yang ajaib. Saya nggak tahu kapan, bagaimana. Semua yang rindukan anaknya atau suaminya, istrinya, anaknya yang tidak pernah berubah. Percayalah, doa, perkataan saudara bisa aramnya membuktikan. Karena surga sudah buat semuanya. Tinggal saudara, amin. Saya percaya apa yang Tuhan katakan, ya dan amin. Hanya itu aja, mungkin cuma ingetin. Maaf tidak menggurui, cuma nanya. Kebetulan Tuhan ingetin saya seperti itu, saya sama sampaikan. Roh Kudus adalah penolong buat saudara dan saya. Amin. Tuhan berkati. Thank you. Ada lagi enggak? Ayo. Satu lagi ya, Jote. Saya press Ya. report aja minggu lalu kan saya minta doa untuk interview kerja. Terus saya Jumat kemarin itu udah interview, berjalan dengan lancar, jadi berjalan dengan baik. Jadi terima kasih buat doanya. Sekarang saya lagi menunggu kabarnya. Jadi entah Tuhan mau saya tetap di tempat saya sekarang bekerja atau harus pindah, yaitu nanti saya update lagi teman-teman. Tapi terima kasih sekali lagi buat dukungan doanya minggu lalu. Ya, jadi interviewnya berjalan lancar dan sangat baik. Thank you. Oke. Kita langsung aja ya doa Ci ya. Ada yang minta dukungan, ada yang mau doa, didoakan, mendoakan dan didoakan. Ada yang mau request? Waduh, nih hari ini kayaknya sepi doa nih. Ya udah aku mau minta ini aja deh Kojo minta doa ini. Itu lagi Kojo tetap kita mau minta terus berdoa untuk pejuang-pejuang surat ya Kojo ya. Yang untuk ini ya yang di Amerika ini supaya situasinya ini nggak begini terus. Iya. Minta supaya yang bertahan untuk yang pejuang-pejuang surat ini supaya bisa bertahan untuk sampai dapat suratnya ya. Ya Kojo. Ada lagi nggak yang mau? Thank you. Ada lagi nggak yang mau ini? Cidestin? Oh ya, Cidestin yang minta. Ini apa tadi? Adiknya Ci Vivi namanya Indawati. Oh iya, itu ya. Namanya Indawati dan keluarganya supaya mau balik ke gereja dan melayani lagi. CUT udah chat apa mau tak bantu ketikin? Iya, kalau bantuan Oh, belum. Iya, boleh Marcella. Oke. Marcella bantuin. Surat-suratnya minta Kojo yang doain. Yang Kojo itu pejuang surat ya. Tapi itu nanti sekali nama doa penutup ya Kojo. Pejuang surat sama doa penutup ya Kojo, boleh ya. Ya, terus untuk Ci Vivi itu adiknya namanya Indawati tuh, Marcella. Yang pejuang surat aku aja Marcella. Oh gitu. Pejuang surat CUT. Berarti pejuang surat CUT dulu ya. Oke. Terus Ci Vivi, Indawati, yang adiknya namanya Indawati
dan keluarganya supaya mau balik ke gereja dan melayani lagi. Aku minta kayak kalau nggak minta Konor di doa tuh nggak enak ya. Konor di deh. Ya, doa apa? Itu untuk adiknya Ci Vivi, namanya Indawati dan keluarganya supaya mau balik ke gereja dan melayani lagi. Indawati ya. Oke. Iya, Ada namanya? Indawati ada itu di ngone Oh, itu apa aku tuh? Nanti chatin. tak Itu chatin kok kok. adik Boleh, saya boleh. Indawati, suaminya Effendi. Effendi, iya. Oke. Iya, thank you kok. Thank you, Oke. thank you Decin. Saya lupa. Andi. Ada lagi? Tadi Konor ya. Oh, satu lagi masukin itu deh, leader kita kan baru ulang tahun ya, walaupun dia nggak ada, kita doain Kak Vera ya. Oh iya Kak. Bukannya Kak Vera tuh katanya tanggal 21, Ci. Hah? Enggak kan ya, Share? Udah diucapin kan? No, aku Ya, baca. jadi ya Kak Vera itu tanggal 22, Nah loh, Jenny ke 23. Jadi itu cuma early reminder. Jadi di tanggal 22 tolong diucapkan lagi ya. Pantesan kemarin tuh nggak ngerespon tuh loh. Dia tuh no, udah dikasih ulang tahun direspon, nggak ada ngerespon. yang respon. Oh, Aku juga ngucapin. aku juga Makanya aku ngucapin. bingung aku. Ini orang-orang udah direspon tapi diucapin terus, aku Aku bingung. nggak baca, nak. Ya udah nggak jadi, jangan Nggak dimasukin jadi dalam list ultahnya. minggu depan aja. Sampai ultah Februari ini ya, kita belum doain ya. Nggak ada ya? Nggak Minggu ada. depan nggak ada. Kalau kita nggak ada. Ada Lili, tapi Lili Udah Tanggal doain kemarin kan Lili aja. Soalnya dia belum join CG sih. Cik minggu Destin tuh lalu kan, Ci? Minggu lalu Lili, kan dia join. Lili Minggu lalu kan? minggu lalu ulang tahun ya. Kan kita belum doain tuh Lili. Cik Destin tuh ulang tahunnya kapan? Cidesin Juni. Juni. Ah. Kak, saya Januari. Oh salah, Oh, Januari ya. Januari. Sama-sama J. Sorry Udah Ci. kelewat ya. Lihat di Menurut GMS ulang tahunnya aplikasi. kapan? Biar kita nanti ucapin rame-rame juga kok. Kita mau catat di sini kok. Waduh, itu masih lama, jauh. November ya kok, November. Tahu aja tuh. Nanti kita kirim alamat kita masing-masing ya kok. Kan kirimin makanan dari Indonesia. Sopan nih maksudnya. Soalnya anakku tanggal 4 November nih. Koroni kan namanya No. Nah, bisa jadi November tuh Oh kok. gitu ya. Wah, luar biasa. Tepat. Ternyata ada Tepat, Cik. pengalaman. Oh. Soalnya nama saya Astuti kok. Lahirnya Agustus. Oh, Orang zaman dulu berarti pinter kita ya. seumur kok Nordi. Heeh. Orang, orang tua kita tuh pinter cari nama ya. Kalau sekarang namanya kan dibuat susah. Kalau sana dibuat mudah dulu ya. Ya Kalau Allah. Marcella berarti Maret dong nih. Januari. Oh lah, kok bisa begitu? Kan depannya Mar. Soalnya Mar dia dari nama papaku. Anaknya dikasih nama Mar semua. Oh, oke. Mary Mar. Yang adikku tuh yang gampang. Mar kan dari papaku. Terus dia hanya Jun kan. Mar Yun. Terus namanya dia Nanto. Dan namanya Mar Yu Nanto. Jadi satu lah. Aduh. Ada lagi Udah nggak yang mau doa? cuma 3 nih. 3 sama penutup Kojo itu. Jadi yang apa pejuang surat adiknya Kak Ci Vivi sama penutup Kojo. Udah Konodi sama Kojo itu ya. Ada lagi nggak? Udah nggak ada. Nah, Cik, Lani mau didoain lagi nggak, Cik? Apaan tuh? Yang kemarin. Oh, boleh. Siapa? Kamu udah yang ngedoain? Dari kamu dulu deh nomor 1, kedua baru Ciute, baru Aku dulu ya.
Cik Ute, Iya, iya, Sek, doanya apa Ki, Cik? Namanya siapa? Lali aku. Kristi. Kristi. Besok dia ke dokternya, supaya besok ada hasil bagus. Oke. Nggak usah tak edit ya Cik Ute. Nanti aku dulu baru Cik Ute ya, yang kedua ya. Oke. Oke, udah ya, nggak ada lagi. Ada yang mau doakan lagi nggak? Ko Akon, Cipita, nggak ada ya? Oke, nggak ada. Yuk lanjut yuk. Oke. Oke. Mari kita sama-sama bersatu hati berdoa. Selamat malam Papa, terima kasih buat persekutuan malam ini Tuhan yang begitu indah Tuhan. Kami boleh bersatu sebagai satu saudara di dalam Kristus untuk saling menguatkan satu sama lain Tuhan. Kami mau ada untuk saudara-saudara kami Tuhan yang membutuhkan dukungan doa Tuhan. Kami mau topang doa Tuhan, terutama untuk menantunya Cik Leni Tuhan, yaitu Cik Kristi Tuhan, yang setelah melahirkan, mungkin dia ada alami suatu permasalahan Tuhan di bagian kandung kemihnya Tuhan. Kami mau berdoa sepakat Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, oleh kuasa bilur-bilur-Mu Yesus. Kalau kandung kemih, yang kata dokter kemarin kandung kemihnya Cik Kristi itu ada sobek Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kau persatukan Tuhan kandung kemih itu Tuhan. Kau sembuhkan, Kau persatukan Tuhan sehingga kandung kemih itu yang sobek itu Tuhan Kau pulihkan, Kau jadikan satu, Kau jadikan baru Tuhan, sehingga kandung kemihnya bisa uh, menutup kembali dengan sempurna Tuhan dan bisa berfungsi dengan sempurna tanpa harus menggunakan kateter lagi Tuhan. Dan Cik Kristi Kau berikan kesehatan, kekuatan Tuhan untuk bisa menjalani aktivitasnya Tuhan, untuk merawat newbornnya, untuk bisa menjadi ibu untuk anak-anaknya Tuhan, dan juga bisa melakukan tugasnya di rumah Tuhan sebagai istri, sebagai ibu Tuhan. Kau beri dia kekuatan Tuhan, Kau berikan dia kesehatan Tuhan, Kau yang berkati tubuhnya bisa kembali pulih Tuhan, dan pasca setelah melahirkan Tuhan. Kami mau topang doa untuk Cik Kristi Tuhan dan keluarganya Tuhan. Kau yang menopang mereka, Kau yang beri mukjizat-Mu Tuhan dalam hidup mereka Tuhan, supaya mereka terus berharap kepadamu Tuhan, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Bapa benar Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucap syukur untuk segala hal. Kami tahu Tuhan, kalau setiap teman-teman kami yang saat ini sedang memperjuangkan surat, kami juga mau sepakat, kami mau dukung mereka semua Tuhan di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kami berdoakan setiap mereka Tuhan yang sedang menunggu, ataupun yang mau apply Tuhan, ataupun yang mungkin saat ini masih dalam proses untuk approval dan lain sebagainya. Kami berdoa biar Tuhan yang gerakan setiap hati government Tuhan untuk segera issue dengan cepat dan tidak ada proses penundaan. Tuhan juga setiap mereka Tuhan, teman-teman kami yang mau mendapatkan legalitas Tuhan, yang menunggu working permit dan lain sebagainya Tuhan, kami percaya semuanya karena kasih karunia-Mu. Kalau Tuhan izinkan untuk teman-teman kami mendapatkan, itu akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan ada penundaan dan semuanya Tuhan akan baik, dan setiap proses apapun yang akan mereka apply Tuhan, mungkin ada yang lagi mau proses untuk apply, Tuhan juga bukakan jalan untuk setiap masing-masing mereka, biar mereka semuanya Tuhan bisa untuk mendapatkan legalitas untuk tetap tinggal di Amerika Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami tahu tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan senantiasa menyertai setiap teman-teman kami di state manapun mereka berada Tuhan, tidak terkecuali. Kami percaya keamanan, perlindungan, tuntunan Tuhan akan senantiasa menyertai mereka satu demi satu, tidak terkecuali Tuhan. Kami serahkan Tuhan mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk CK malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami bisa memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan, dan kami bisa
mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarkan firman-Mu ini menjadi rema dan menjadi pondasi, menjadi tuntunan buat kami semua Tuhan, untuk kami berjalan dan taat kepadamu Tuhan. Dan kami sepakat hari ini Tuhan, bersama-sama berdoa Tuhan, kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu jamahan-Mu Tuhan, untuk kami berdoa sepakat untuk adik dari JVV Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, atas nama Indahwati dan Effendi dan keluarga Tuhan, biar kembali kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan, jiwa-jiwa ini Tuhan kembali kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan mereka Tuhan. Biarkan domba-domba ini Tuhan kembali kepada jalan-Mu Tuhan. Biarkan Engkaulah yang menjadi gembala mereka Tuhan. Kami terus berdoa dan kami berharap Tuhan, mohon Tuhan jamahan-Mu, tuntunan-Mu Tuhan, ketuk hati mereka Tuhan. Biar mereka melihat bahwa Engkau ada jalan kebenaran dan hidup Tuhan. Tiada jalan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang harusnya diikuti Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau jamah hatinya, Kau jamah keluarganya, Kau jamah Indahwati dan Effendi dan juga keluarganya Tuhan, agar kembali kepadamu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Tinggi melebihi langit, Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Sama. Kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Tinggi melebihi langit, Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Sekali lagi katakan, besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Tinggi melebihi langit, Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Kira bakar ya sikana lama ya Tuhan. Kami ucap syukur, makasih ya Tuhan, buat waktu kesempatan yang Tuhan berikan buat kami, malahan bisa bercege Tuhan, bisa mendengarkan setiap firman yang Kau sampaikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik bagi setiap kami. Kami juga mau sepakat berdoa ya Tuhan, buat sharing ya Tuhan. Kau pakai terus Tuhan, biar sharing hari semakin hari semakin Tuhan menyerupai dengan Kau. Semakin hari Tuhan semakin ditambahkan Tuhan pengenalan Tuhan, semakin dahsyat ya Tuhan. Kau pakai hidupnya Tuhan untuk menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati pekerjaan dan juga berkati setiap anak-anak yang ada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup Shani ke dalam tangan-Mu. Terima kasih juga Tuhan, buat setiap member-member yang hadir malam hari ini Tuhan, kami serahkan kehidupan mereka satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jika sebentar kami akan mengakhiri CG malam hari ini Tuhan, mari sama-sama teman-teman yang terkasih, angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan akan menyertai hidupmu, Tuhan akan menyertai pekerjaanmu.
dan Tuhan akan menyertai keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah Yesus senantiasa jadi Tuhan atas segala hidupmu, di dalam segala apapun aspek kehidupanmu. Pulanglah dan membawa damai sejahtera dan berkat dan sukacita dari Allah Bapa. Terimalah berkat ini, yang terima berkat ini sama-sama katakan amin.